Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada halaman 80 paling atas. Lama zakaro atau lama zukiro fima taqaddama. Tatkala telah dituturkan dalam uraian yang sebelumnya, annahu idza shallal isyraq, sesungguhnya seseorang kalau sudah selesai melaksanakan sholat syuruk, sholat isyraq, maka sebaiknya yaqra'u Qur'anan, membaca Al-Quran, mustamilan ala ma marra minal hudur, yang meliputi atas apa yang telah dituturkan berupa kekhusyuan, hadirnya hati, wa ghairihi, dan yang lain, adab-adabnya, wudhu dulu, ngadep kiblat, baca pakai pakaian yang pantas, ya, jangan pakai kaos oblong, apalagi pakai anduk, karena kalau anduk cocok untuk kamar mandi saja. Huna, ya, di sini sudah kami tuturkan. Mata ayyana mulahadatuhu, apa-apa yang jelas perhatiannya, ala tilawatin, untuk ala tilawatihi, untuk atau atas membaca Al-Quran tadi. Wal muwadhobati alaihi, dan juga muwadhobah. Ini muwadhobah itu rutin, istiqomah alaihi, atas wirid zikir yang dilakukan pada tiap saat. Wahwa, ya, yang demikian ini, ya, apa yang dituturkan di atas, annahu min jumlati adwiyatil qalb, yaitu termasuk sejumlah obat-obat hati. Membaca Quran mengenai maknanya, membaca Quran dengan tartil, tajwid, tahsin, dan lain-lain, itu bagian dari cara mengobati hati, khususnya merenungi maknanya. Al-khamsati, yang jumlahnya 5, yang sudah dinyanyikan sama wali oleh para jamaah di berbagai musola masjid, itu ada selalu obat hati 5 perkara nih. Faqala muslihan bihi, maka kemudian mu'alif mengatakan dalam rangka untuk menyarai atau menjelaskan secara gamblang hal itu. Wa bisairil adwiyati, dan dengan berbagai jenis obat hati yang lain. Ada 5 kan? Kemarin disebutkan sudah ada, dan ini nanti itu disenandungkan pada halaman sebelumnya kemarin sudah kita baca, ya, syairnya itu wadawa ukhol bin khomsatun dan seterusnya kemarin yang pada halaman sebelumnya. Yakni maksudnya anna dawa al-qalbi ayi asbaba silahi, maksudnya adalah obat-obat hati, yakni sebab-sebab bagusnya hati, sebab-sebab bersihnya hati, sebab-sebab hatinya bisa ikhlas, bisa baik, alladzi ida wujida, atau alladzi ida ya wajada silaha sa'il a'dha, kalau dia ditemukan, ya, kalau hati yang bersih bisa ditemukan, maka wujida silahu sa'il a'dha, maka semua anggota tubuh akan juga menjadi bersih, akan juga menjadi baik. Tetapi kalau hatinya sudah nggak baik, maka semuanya juga buruk. Itu yang dikatakan ala bil jasadi mudghotan atau mudghotun. Dalam setiap jasad ini ada mudghoh, itu segumpal darah, dan diumumkan para ibu-ibu kalau ada yang pengen pipis sudah bisa dipakai ini, ya. Nah, ini Bu Zoom sudah ahlan Pak Ketua Tanfidiyah belum bisa pada tadi. Jadi sudah bisa dipakai kalau mau pipis berulang kali gratis. Kalau di Taman Puri kan pipis nggak ada kembalinya 2.000, nggak ada kembalinya suruh pipis lagi, ya, di sana. Nah, ini yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Ini maksudnya kadang disebutkan, diartikan sebagai hati, tapi yang jelas adalah jantung. Ayo silakan, kalau jantungnya rusak di ring, itu ketar-ketir itu, hidupnya di atas ring, gitu. Kalau jantungnya bagus, itu bagus. Makanya ada dulu olahraga klub jantung sehat, senam jantung sehat, gitu.
Ya, jadi kalau jantungnya sehat, ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan itu sama, bentuknya juga sama, mirip jantung pisang juga ya. Nah, jadi kalau itu bagus, yang lain akan bagus. Kalau hatinya bagus, yang lain akan bagus. Fisiknya, ya, pola pikirnya, ucapannya, tingkah lakunya, sikapnya dan lain-lain. Kalau sudah yang hati atau jantungnya bagus, nah itu hati dan atau jantungnya bagus, maka yang lain akan bagus. Kama barobidalika alaih salatu wassalam, sebagaimana disampaikan, dikabarkan tentang yang demikian oleh Nabi alaih salatu wassalam. Satu asya'a, yaitu berapa? 5 hal. Al-awwaluha, yang pertama tilawatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Ini maksudnya dengan maknanya, merenungi, mentadaburi artinya. Wasaniha, yang kedua ikhlaul batni, untuk mengosongkan perut. Perutnya jangan diisi terus, perutnya jangan blendet, perutnya jangan semampir di atas ikat pinggangnya. Jadi ciri-ciri kiai itu yang perutnya kecil, gitu ya. Kalau kiai perutnya gede itu kayaknya sih nggak jarang puasa. Jadi kalau ada kiai kok beledet perutnya nggak pernah puasa dijamin. Tapi kalau tadi Prof Dekan namanya termasuk langsing, jadi beliau masih ahli tirakat, ya, Ibu Dekan dan semuanya. Jadi ini ikhlaul batni, apa untuk mengosongkan perut itu yang wasali Tuhan, dan yang ketiga adalah qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Ini untuk tahajud ini, maksudnya ini Pak Surono yang rajin puasa, itu hampir tiap malam menjelang sahur atau sudah sahur selalu bisa tahajud. Tapi kalau nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah puasa, nggak pernah sahur, boro-boro tahajud. Kalau Nabi tahajudnya lama, kalau kita lama sekali nggak pernah tahajud. Ya, jadi itulah beda kita dengan Nabi. Warobi'uha, yang keempat adalah at-tadarru waktu sahar. Jadi tadarru, khusyuk, bukan tidur ya di waktu sahur. Waktu pagi, sepertiga pagi itu digunakan untuk bermesra-mesraan dengan Allah, berasik maksud dengan Allah, gitu ya. Wahomisuha, dan yang terakhir, yang kelima adalah mujalasatu sholihin, bergaul, duduk bersama orang-orang soleh. Di sini banyak orang soleh, ada Pak Dipino, ada Ustadz Haris, ada Ustadz Yang, ada Pak RW, semuanya yang hadir di sini, bahkan ada tadi Prof Dekan, ya. Saya belum kenal banget sama beliau, jadi ya mohon maaf tidak bisa menyebut namanya tadi. Ya, jadi ini banyak orang-orang soleh yang kumpul, walaupun ada yang online, ada yang offline. Itu termasuk jenis obat hati. Yang kelima adalah mujalah satu sholihin. Waqad nadzama ba'duhum fi qawlihi, dalam hal ini telah ada sebagian ulama yang memberikan nadzam. Nah, karena nadzam kita lakukan, ini lagunya seperti Ya Rabbi bil Mustafa. Ya, saya sudah ukur ini ada bednya. Setiap nadzam kan ada rumusnya. Kalau kita punya do re mi fa sol la si do gitu ya. Orang Arab juga nggak kalah punya namanya ilmu arud. Mari kita baca dengan intonasi Ya Rabbi bil Mustafa. Ya. Dawa qalbika khamsun inda qaswatihi fadum alaiha nafus bil khairi fadofari kola ubatin wa qur'anun tadabur kadatallah Sangkari kada qiyam kajum'al lailila sotahu wa antu janisahal khairi wa qadari. Ini pakai rojas, bahar apa? Ini di dalam bahasa itu ada bahar mati, bahar komil, bahar rojas, dan macam-macam. Ini pokoknya cocok dengan Ya Rabbi bil Mustafa. Kalau yang tadi, yang kemarin itu, ya halaman sebelumnya, itu cocoknya dengan Nazm Aqidatul Awam itu, ya. Coba kembali ke halaman yang kemarin. Tapi saya nggak ada ini. Coba saya kemarin itu. Nah, jadi yang kemarin kita baca bareng, tapi nggak ada di situ ya. Iya. Ya. Tapi yang kemarin begini. Dawa, ya.
wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batni ikhtilah wa qiyamul lailin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatu sholihin wal fuddala. Ini yang kemarin lagunya begitu. Kalau yang ini tadi dawa qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wa dhafari hala ubatil wa qur'anun tadab guruhu kada taqarru kakin sa'atas sahari kada qiyamu kajun halaili awsatuhu wa antu jalisa ahlal khairi wal khabari. Ini lagu-lagu begini kalau tertarik gampang hafal. Makanya di pesantren-pesantren antara lain kitabnya bentuknya nadhah. Dawaul qalbika khamsun, obat hati itu 5, yaitu pada saat dia menjadi keras. Kita ini hatinya keras kalau nggak pernah puasa, hatinya keras kalau nggak pernah ngaji, hatinya keras yang bakal keras kalau nggak pernah zikir, hatinya keras kalau nggak pernah tahajud. Gitu. Kerasnya keras, lebih keras dari batu kalian. Fadum 'alaiha, karenanya langgenglah kalian untuk melakukan memiliki obat 5 obat hati tadi. Dengan begitu tafuz, kalian akan beruntung bil khairi wal dhafari, dengan kebaikan dan pelimpahan yang melimpah. Jadi anugerah yang melimpah. Apa? Qala ubatin, kosongkan perut. Wa Qur'anun, dan Quran tadabburi. Quran pelajari maknanya, ya, renungi nasihat Allah. Kada tadarru'un bakin, seperti juga ini zikir dengan khusyuk sambil menangis kalau perlu. Kapan? Saat sahari, waktu seperti jam malam. Jam 2:30 atau jam 3 lah paling nggak, jam 3:30 boleh. Pokoknya menjelang jam subuh itu jangan belum bangun. Nah ini santri-santri kalau nggak dibengok-bengoki sekenceng-kencengnya nggak bangun-bangun tuh. Ya, makanya saya kadang teriak-teriak sampai habis suaranya. Mungkin harus pakai bel aja. Nah saya ini Mas Eri, Mas tadi kasih apa ini kabel yang sampai sama naik, nggak usah bel, nanti saya kerasin pakai pengerasin. Saya geborin aja biar bangun. Karena memang syarat santri di sini sholat jamaah subuh. Itu aja, yang lain ngaji susulan yang udah pada bisa ngaji. Ya, jadi ngajinya juga nggak beraturan. Kalau saya lagi bisa tiap malam ngaji, kadang-kadang pagi kemarin ngaji sebentar sebelum kuliah dan seterusnya. Ya, karena pengajarnya juga menjadi asesor di sana kemari. Ya, setelah dari Kudus kemarin ke Parepare, besok harus ke Tulungagung, menyusul ke Purwokerto dan seterusnya. Itu karenanya ya menjadi tidak terlalu. Memang kalau mau betul-betul jadi kiai, tinggalkan semua itu. Termasuk tugas asesor, tugas dosen, tinggalin semua itu. Ngaji. Nah, cuman apakah sanggup? Ayo, sanggup nggak sanggup nggak ya? Sanggup nggak tinggalin pegawai negeri saya sebagai dosen lalu jadi kiai? Nah, kalau sanggup, Allah akan upeni. Tapi kalau ini kan tanggung-tanggung, ngaji kiai kagak, dosen juga kagak, di tengah-tengah. Tapi masih mendingan lah daripada enggak kan ya. Iya, jadi memang sebaiknya meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan begitu, nggak enak juga ya. Harus siap lahir batin, gitu. Kalau memang mau tinggalkan. Tapi saya udah mau niat ini. Ibu setuju nggak saya keluar dari dosen? Lalu saya ngaji aja gitu. Mampus lah. Nanti dikatakan gitu sama orang-orangnya. Nah, kemudian tadi kada qiyamu kajun halai, demikian juga apa berdirimu, maksudnya beribadah jun halai tengah malam, ausatohu atau pertengahan. Jadi apa, pertiga malam atau pertengahannya. Wa antu jari sahlal khair, dan supaya kamu duduk bersama orang-orang yang baik. Di sini banyak orang baik, ya, di ruang Zoom maupun yang bukan Zoom, offline maupun yang online, semua orang-orang sangat soleh, sangat baik. Nah, oleh karenanya kita lakukan seperti itu.
wal khabari, dan juga orang yang memiliki ilmu. Jadi kebaikan antara lain diwujudkan dalam dedikasinya terhadap ilmu dan warga negara tentunya ya. Wal yang baik kan begitu, dedikasinya pada ilmu dan negara. Wazada ba'duhum sadisan, dan sebagian ulama menambah obat hati bukan hanya 5 itu, tapi yang sadisan yang keenam adalah apa yang keenam adalah wahwa aklul halali, berupa wajib untuk memakan barang yang betul-betul halal, yang syubhat tinggalkan, apalagi yang haram gitu ya. Jadi itu yang keenam, kalau mau hatinya bersih jangan makan barang haram, jangan makan syubhat apalagi yang haram gitu. Wahwa rosuha, itulah dedengkotnya ya, modal dasarnya itu. Waqad qila, dan sungguh pernah dikatakan, idza sumta fandur ala ta'amiman, atau ala ta'amin min ala ta'amiman tafattaro. Jadi kalau kamu puasa, lihat atas makanan orang yang berbuka itu. Jadi kalau puasa, lihat makanan bukanya. Fa inna rajula, karena sesungguhnya seseorang itu layak turun akhlata, akan cukup memakan beberapa suap. Fasahola kolbu kasabi, pala yang hawa badan. Jadi fatas hulu kolbuhu kasabi. Jadi maksudnya hatinya akan sibuk sebagaimana langsung. Jadi maksudnya apa? Orang kalau ini orang puasa juga ada adabnya. Di mana saya belum punya adab. Saya sendiri ini belum punya adab. Kalau puasa ya puasa, tapi buka denda. Seluruh yang kita mau ada di meja makan. Nah itu belum ada gitu. Jadi di antara yang paling beradab dalam puasa itu antara lain waktu buka jangan terlalu semangat ngumpulin barang-barang, lagi dari pagi udah ngumpulin ya, dari pagi ngumpulin semua macam-macam, ada Indomie, ada pokoknya dikumpulin semua, begitu selesai seteguk teh hangat udah selesai sebetulnya itu ya. Nah jadi kadang-kadang ini gara-gara puasa nggak pernah jamaah maghrib, karena apa? Karena makannya sampai 45 menit. Gimana tuh kira-kira aja. Nah, jadi begitulah. Memang susah jadi orang bener ya. Jadi orang ideal itu susah betul. Nah, itu kalau begitu orang puasa tapi lihat itu yang berbukanya seperti apa modelnya. Kalau masih dendam gitu, itu namanya belum berkualitas. Saya nggak tahu Pak Surono ya. Apakah sudah bisa beradab gitu dalam hal apa, kata orang yang lain, ini puasa udah susah-susah masih juga dipersusah lagi katanya gitu ya, padahal memang adabnya begitu. Jadi itu kalau berpuasa kemudian diracuni itu diracuni dengan makanan-makanan yang lezat luar biasa, semua disiapin, semua dimakan, sama dengan juga makanan beracun gitu, pala tanpa atau pala yang badan, menjadi tidak ada gunanya selama-lamanya ya. Ini galak banget nih kitab ya, orang udah puasa masih dimarahin, coba gimana yang belum puasa gitu. Wa innama kanat tilawatul Qur'anil azimi min adwiyatil qalbi, dan sesungguhnya membaca Al-Qur'an yang agung ini termasuk obat-obat hati. Kenapa? Li'annahu yansyarihu biha wa yastaniru, karena bisa menjadi lega hati ini, bisa menjadi lapang dan bahkan bisa bercahaya. Hati seseorang bisa lapang dan bercahaya. Wa tahsulu lahul khosyah, dan bisa berhasil untuk memiliki sikap khosyah, takut. Wal hazani, atau wal hazan, dan juga sifat sedih. Sedih karena masih belum banyak beramal soleh. Lagi bisyati mura'atil adab, akan tetapi dengan syarat menjaga adab-adabnya as-sabiqat yang telah terdahulu, al-lahiqat yang layak atau yang relevan. Qala al-Hasanul Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahu atau wallahi demi Allah, ma asbahal yaum abdun, ma asbahal yauma abdun,
Ma'asbahal yauma 'abdun, tidaklah ada di waktu pagi seseorang yatul Qur'ana, yang orang itu membaca Al-Qur'an, yu'minu bihi, dengan mengimani Al-Qur'an, illa kafuru hazani, kecuali pasti kalau membaca Al-Qur'annya dengan penuh keimanan, dengan penuh tadabbur, itu akhirnya kafuru hazanu, akan banyak kesedihannya. Wa qalla farhuhu, akan sedikit kebahagiaannya, akan banyak kesedihan, sedikit senangnya. Waka furobukau, dan bahkan akan banyak menangisnya. Kita baca Quran masih belum bisa menangis sampai hari ini ya. Ya, kalau paling-paling kalau pas di Masjidil Haram gara-gara Imam As-Sudais itu beliau nangis. Ya, akhirnya menangis. Tapi nggak tahu ternyata apakah karena merenungi maknanya atau hanya karena sahdu suasananya. Itu nanti kita lihat lagi. Nah, waqalla dhahkuhu, dan bahkan sedikit ketawanya. Wakafurona fobuhu wasubuhu, dan akan banyak usaha kerasnya dan juga kesibukannya. Waqalla rohatuhu, akan menjadi sedikit santainya. Wabatolatuhu, dan nganggurnya. Jadi orang akan selalu giat karena mempelajari dan bahkan merenungi ajaran Al-Quran. Waqala Wahbul Wird, Wahab bin Al-Wird mengatakan, nadurna, kami menilik, kami meneliti. Di mana menelitinya? Fi hadil hadis, dalam banyak hadis, ya, dalam berbagai hadis. Dalam berbagai hadis ini, wal mawaidi, dan juga nasihat-nasihat. Malam najid syai'an, dan kami ternyata setelah kami teliti itu kami tidak menemukan sesuatu araqqa, yang lebih lembut, lil qulubi, bagi hati, wala syadda, dan tidak ada yang lebih keras, istijlaban, menariknya, lil hazmi, atau lil hazani, bagi kesedihan. Dari apa itu? Min qiraatil Quran, daripada membaca Al-Quran. Jadi tidak ada hal lain ibadah yang lebih bisa membuat kita sedih, lebih bisa membuat kita khusyuk dan takut kepada Allah, gitu ya. Wa tafahumihi, dan juga memahami Al-Quran. Wa tadabburihi, dan mentadabburi Al-Quran. Jadi karenanya ini menjadi bagian dari obat hati yang penting betul untuk kita upayakan, dan kita usaha betul untuk selalu bisa menjalankannya. Ini kalau kita baca satu paragraf ke depannya bisa agak panjang di waktunya, karena tadi pikir kita agak kurang cepat ininya. Intonasinya cepet ini gini. Jadi agak cepet aja udah hafal semua kan. Jadi supaya ini Alvan men, gara-gara Mega Cuan level 9. Mega Cuan level 9 kira-kira aja. Ya, jadi akhirnya nggak bisa nggak bisa membaca istighosah tadi. Jadi memang istighosahnya agak memakan waktu, tapi tetap kita istiqomah melakukan itu. Ngaji ini kan bagian dari hiburan aja nih, ya, karena sudah tahu semua sebetulnya. Tapi kita juga tetap istiqomah untuk mengkaji ini. Nah, besok itu masih kaitan dengan soal sisi positif mengosongkan perut, ya. Ini masih kurang 5 menit, saya baca satu paragraf lagi. Wa inna ma kana khala'ul babti minal adwiyati aidon, dan ketahuilah mengosongkan perut atau berpuasa itu termasuk obat-obat hati. Ya, saya sudah sampaikan pada buka prodi atau Wadik, malah saya sampaikan bahwa saya nggak usah dijamu makanan. Saya makannya hanya malam hari. Nggak dijamu, tapi makan waktu sahur minta disediain, bagaimana itu? Ya memang kalau puasa nggak sahur, apalagi mobile sana kemari, ya nggak kuat. Ya, jadi memang puasa itu ya mestinya sahur. Wa inna ma kana khala'ul babti minal adwiyati aidon, dan mengosongkan perut termasuk jenis dari berbagai obat hati pula. Li'an nabi rohatal qalbi wassalamata, ya, atau rohatal qalbi wassalamati minat tughyan. Ya, karena di dalamnya ada ada hati bisa santai, bisa lega, bahkan bisa selamat dari tughyan, dari sesuatu yang lacut, sesuatu yang buruk. Wal batri
bahkan sesuatu yang sombong. Jadi orang yang berpuasa itu akan terhindar dari kebatilan, akan terhindar dari kesombongan, wahifatil badan, bahkan kemudian bisa menjadi langsing. Jadi ibu yang gembrot pengen langsing puasa gitu. Yang kepengen kalau yang udah langsing ya usah lah, takut nanti mah meninggal puasa. Jadi ini wahifatil badan lil ibadah, jadi enteng, mau ibadah itu enteng. Wadah fail amrod, bahkan mengobati penyakit lemes, lumrah, lesu itu semuanya kalau sering puasa malah sehat gitu ya. Karena sumu tak suhu, puasalah kalian akan sehat. Wafis shibai, dan dalam urusan kekenyangan, kalau perut kenyang itu abdoduha, kebalikannya ya, kebalikan orang yang suka puasa tapi kok malah dia sering mengenyangkan perut, sering kekenyangan, ya, tahaknya terus menerus. Wakot waroda fi madhil dan sungguh banyak hadis-hadis yang memberi pujian bagi lapar, pujian bagi orang yang berpuasa. Wadam sibah, dan juga mencela kenyang. Jadi yang mencela kekenyangan banyak, ahadithun kabiratun, hadis-hadis yang banyak. Zakarah Suyuti yang telah dituturkan oleh Imam As-Suyuti, di mana dalam kitab namanya Filubabil Hadis. Dalam kitab Lubabul Hadis, Imam As-Suyuti memberikan pandangan-pandangan yang banyak hadis-hadis yang terkait itu. Jadi ini kebiasaan pengarang kitab ini, ya, Muhammad Syafo Ad-Dimyati selalu merujuk referensi tertentu yang supaya kita mau mengenal kitab itu. Pernah disebut Al-Muhadzab, pernah disebut Al-Ihya, juga ini Lubabul Hadis dan seterusnya. Ini artinya budaya merujuk pada referensi tertentu penting, apalagi membuat jurnal, apalagi membuat tulisan ilmiah. Ini mahasiswa ini harus terlatih. Kalau banyak tidurnya ya udah pasti nggak akan maju aja gitu kan. Jadi mahasiswa itu yang cekatan gitu, yang cekatan. Kalau nggak cekatan, nah sudah ketinggalan zaman, sudah ketinggalan roda zaman menggilas kita. Oleh karenanya harus betul-betul ya. Antara lain hadis-hadis itu minha, ya, qauluhu ta'ala sayyidul amali al-jub, penghulunya amal, penghulunya amal perbuatan itu adalah lapar. Jadi kalau sudah berpuasa, itu yang lain enteng aja itu. Wa minha, antara lain juga qauluhu alaihi salatu wasalam al-ju'u mukhul ibadah. Puasa itu adalah, lapar itu inti dari ibadah. Wa minha, dan antara lain qauluhu alaihi salatu wasalam ahyu qulubakum biqillatiz dhahki wa qillatiz syab'i wa tahhiruha bil ju'i tasfu watariku, ya, atau ya wataruk roko yarik watarik. Jadi hidupkan hati kalian dengan sedikit ketawa dan sedikit kenyang. Sucikan hati kalian dengan rasa lapar, dan itu dengan begitu akan tasfu, akan bersih, ya, watariku, dan akan tipis hatinya, artinya akan mudah ternasihati. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkurun. Yang paling banyak, yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak puasa dan juga banyak tafakur gitu. Jadi ini harus direnungi supaya termotivasi terus, ya, berpuasa. Berpuasa sunnah maksudnya, kalau puasa Ramadan udah pasti ya, tapi puasa-puasa sunnah bagi yang masih memungkinkan. Kalau yang sepuh-sepuh ya jangankan puasa sunnah, puasa wajib ada boleh undur gitu ya. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan, bersabda, man kafuro ta'amuhu kafuro adzabuhu. Yang banyak makanannya banyak siksanya. Ini yang nyampaikan Nabi loh, ya. Kalau saya percaya, makanya saya berusaha untuk tidak banyak makan, ya. Tapi bagaimana banyak makan? Bukannya dendam. Kemudian waqalu alaihi salatu wassalam la sihhata ma'a kahratin naumi wa la sihhata ma'a kahratil akli wa la syifaa fi haramin. Tidak pernah akan sehat orang yang banyak tidur.
Tidak pernah akan sehat orang yang banyak makan dan tidak pernah ada obat dari barang haram. Tuh renung-renung itu. Kalau ingin sehat, jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Gitu. Jadi ini memang nasihat-nasihat yang sangat gamblang untuk kita renungi, untuk kemudian kita usaha mengamalkannya. Jadi jangan sampai tidak mengamalkan walaupun sebatas kemampuannya. Karena apa? Ittaqullaha mastata'tum. Tapi kata-kata mastata'tum jangan dianggap sembarangan itu. Jadi kalau mastata'tum itu artinya sesantai-santai mungkin ya nggak mungkin. Jadi tetap kita harus usaha lah pokoknya dalam berbuat kebaikan. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, salah satu turidu qaswatal qalbi, ada 3 hal yang menyebabkan hati orang bisa keras. Apa? Hubbun naumi wa hubbul rohati wa hubbul akli. Banyak seneng tidur, seneng nyantai, seneng makan. Jadi yang populer kuliner. Di mana-mana kuliner ya. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya keras. Karena senang tidur, senang nyantai, senang makan. Atau bahasa kasarnya badem terus. Nah, jadi ini kalau bisa dikurang-kurangi dengan puasa. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, man syafi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Siapapun yang kenyang di dunia nanti akan lapar di hari kiamat. Dan waman ju'a fid dunya syafi'a yaumal qiyamah, tetapi orang yang lapar sejak di dunia ini, nanti di hari kiamat dia akan kenyang. Wa sayadhkurun nadhimu afata syiba, dan nanti akan ada nadhum khusus pencelaan terhadap orang yang suka kenyangan. Di qauli afatu syab'in, itu nanti ada kalimat itu dalam nadhum berikutnya. Wa sayati syarhadalika sarfu dalika, dan nanti akan akan dikemukakan syarah yang terkait nadhum ini tentang afatnya, tentang sisi buruknya orang yang kekenyangan. Insyaallah taala di absadin mahuna, dengan yang lebih singkat dari yang kami tuturkan di sini. Nanti kita insyaallah minggu depan lanjutkan wa inna maka qiyamul lail dan seterusnya. Ini sampai di sini pengajian kitab fikihnya sudah jam 7:04, karenanya kita tidak lakukan karena tadi sambutan sudah agak banyak. Sampai di sini, kalau ada yang mau komentar silakan. Ya, komentar di ruang online maupun offline ini